Nama saya Nurul Najwa Firmansyah dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan praktikum materi hukum HUK. Langsung saja kita ke videonya. Untuk melakukan praktikum pada tabel 1, kita beri centang pada gaya yang dikenakan, gaya pegas, perpindahan, posisi setimbang, dan nilai. Lalu pada konstanta pegasnya kita beri nilai 200 dan gaya yang dikenakannya 20. Nah, di sini terlihat gaya pegasnya 20 Newton. Lalu sekarang kita ganti gaya yang dikenakannya menjadi 30. Di sini terlihat gaya pegasnya 30 Newton sama seperti gaya yang dikenakan. Nah, untuk hasilnya jangan lupa tulis pada tabel, dan untuk mempersingkat waktu, kita beralih ke konstanta 300. Lalu kita setel gaya yang dikenakannya menjadi 20 Newton. Nah, di sini terlihat gaya pegasnya 20 Newton sama seperti pada konstanta pegas 200 yang dikenakan gaya 20 Newton. Lalu selanjutnya, gaya yang dikenakannya kita ganti menjadi 60 Newton. Nah, di sini terlihat gaya pegasnya 20 Newton. Nah, pada konstanta pegas 300, sesuai dengan tabel, gaya yang dikenakannya ada 20, 30, 40, 50, dan 60. Langsung saja kita beralih pada konstanta pegas 400. Lalu, gaya yang dikenakannya kita setel menjadi 20 Newton. Nah, gaya pegasnya sama seperti gaya yang dikenakannya, yaitu 20 Newton. Nah, sama cara yang seperti tadi, gaya yang dikenakannya kita ubah sesuai dengan yang disuruh pada tabel, yaitu 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, dan 60 Newton. Dan hasilnya tulis pada tabel. Nah, ini dia hasilnya. Dapat kita lihat di sini, gaya pegas yang dihasilkan sama seperti gaya yang dikenakan, dan konstanta pegas itu tidak berpengaruh pada gaya pegas. Pada kegiatan kedua, kita akan mencari pertambahan panjang pegas saat dikenai gaya, dan konstanta pegasnya adalah 200, 400, 600, dan 800, sedangkan gayanya adalah 20, 30, 40, 50, dan 60. Lalu di sini saya sudah menyetel untuk konstanta 200 dan 400 dan gayanya 20. Nah, pada konstanta 200, pertambahan panjang pegasnya adalah 0,100 meter, sedangkan pada konstanta pegas 400 0,050 meter. Nah, kalian terus lanjut ya sampai dengan gaya 30, 40, 50, dan 60. Nah, untuk selanjutnya di sini konstanta 600 dan 800 dengan gaya 20. Nah, di sini kita lihat 600 dan di sini juga 800, lalu ininya 20. Nah, untuk konstanta 600, pertambahan panjang pegasnya yaitu 0,033 meter, sedangkan pada konstanta pegas 800 yaitu 0,025. Nah, kalian bisa lakukan hal ini terus dengan gaya yang berbeda-beda, yaitu 20, 30, 40, 50, dan 60. Dan ini adalah hasilnya. Kita klik bagian sistem.
seperti ini. Sebelum memasuki praktikum, berilah tanda centang pada box. Gaya yang dikenakan, gaya pegas, perpindahan, dan posisi timbang juga nilai. Sekedar informasi bahwa ini adalah rangkaian paralel dan ini adalah rangkaian seri. Kita akan melakukan percobaan kepada kedua rangkaian tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan kepada rangkaian paralel terlebih dahulu. Baik, kita akan memberikan konstanta pegas untuk pegas atas dan pegas bawah dari rangkaian paralel sebanyak 200 Newton per meter. Kita atur terlebih dahulu. Sudah sama-sama 250 Newton per meter ya. Lalu kita berikan gaya sebanyak 50 Newton. Nah, setelah sudah diatur semuanya, kita akan melihat pertambahan panjangnya bisa dilihat ya. Lalu kita tuliskan di tabel 3 untuk rangkaian paralel. Nah, sekarang kita coba bagaimana dengan konstanta pegasnya 250 Newton tetapi gaya yang dikenakannya 100 Newton. Nah, terlihat ya perbedaannya. Lalu kita lihat pertambahan panjangnya juga berbeda. Jika telah seperti ini, dua-duanya telah dicoba, kita akan memasukkan angka-angkanya atau hasilnya ke dalam tabel 3 untuk rangkaian paralel. Lalu kita rubah lagi konstanta pegasnya menjadi 500 Newton per meter untuk pegas atas dan pegas bawah. Nah, sudah ya. Lalu kita berikan gaya sebanyak 50 Newton sama seperti awal. Jika sudah terlihat ya pertambahan panjangnya, lalu kita tuliskan juga di tabel 3 untuk rangkaian paralel. Nah, jika konstanta pegasnya 500 tetapi gaya yang dikenakan kita jadikan 100, maka terlihat juga perbedaan pertambahan panjangnya. Lalu hasilnya akan kita tuliskan kembali di tabel 3. Nah, sekarang kita akan coba ke rangkaian serinya. Di sini sama seperti rangkaian paralel tadi, hanya bedanya pegasnya itu terdapat kiri dan kanan, sedangkan rangkaian paralel tadi atas dan bawah. Langsung saja kita berikan konstanta pegas untuk pegas kiri dan pegas kanan sebanyak 250 Newton per meter. Sudah ya, konstanta pegas sebanyak 250. Lalu kita kenakan gaya sebanyak 50 Newton. Nah, terlihat ya pertambahan panjangnya. Lalu kita tuliskan untuk konstanta pegas 250 Newton per meter dan gaya yang dikenakan 50 Newton pada rangkaian seri kita tuliskan di tabel 4. Lalu kita coba jika konstanta pegas sama 250 Newton per meter, lalu tapi kita rubah nih gayanya yang dikenakan menjadi 100 Newton. Maka terlihat juga perbedaan pertambahan panjangnya. Nanti langsung saja kita tulis di tabel 4. Nah, lalu kita coba jika konstanta pegasnya dirubah menjadi 500. Nah, sudah. Lalu kita berikan gaya 50 Newton. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita akan tuliskan pada tabel 4 untuk rangkaian seri. Nah, jika konstanta pegasnya tetap 500, tetapi gaya yang ditambahkan menjadi 100 Newton, maka perbedaannya, nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita akan tuliskan kembali di tabel 4 untuk rangkaian seri. Dan ini dia hasil kegiatan 3 dan 4.
Nomor 1, berdasarkan data pada tabel 1, bagaimana besarnya nilai gaya pegas jika gaya yang dikenakan pada pegas semakin besar? Jawab, semakin besar gaya yang dikenakan pada pegas, semakin besar pula nilai gaya pegasnya. Lalu nomor 2, apakah perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai kostata pegas berpengaruh terhadap nilai gaya pegas? Jawab, tidak berpengaruh, karena yang berpengaruh pada nilai gaya pegas adalah gaya yang dikenakan pada pegas. Selanjutnya, nomor 3, berdasarkan data pada tabel 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang bekerja pada pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas pada jenis pegas pertama, kostata 200 Newton per meter. Nah, ini dia grafiknya. Lanjut nomor 4, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat pada suatu jenis pegas yang sama, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika gaya yang bekerja pada pegas semakin besar nilainya? Jawab, semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pula pertambahan panjang pegasnya. Nomor 5, berdasarkan pada tabel 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya konstanta pegas atau jenis pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas jika dikenai gaya yang sama. Misal 50 Newton, dan ini dia grafiknya. Nomor 6, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika konstata pegas semakin besar? Jawab, semakin besar konstata pegas dikenakan, maka semakin besar pula nilai pertambahan panjang pegas. Selanjutnya, nomor 7, bagaimana hubungan antara pertambahan panjang pegas atau X dengan nilai konstata pegas atau F? Jawab, sesuai dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Nomor 8, bagaimana hubungan antara pertambahan pegas X dengan nilai kostata pegas K? Jawab, pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya tarik. Nomor 9, jika pertambahan panjang pegas dinyatakan sebagai X, gaya yang bekerja sebagai F, dan kostata pegas sebagai K, buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Jawab, F sama dengan K kali X. Nomor 10, pada pegas dengan kostata 200 Newton per meter, perkirakan berapa nilai pertambahan panjangnya jika pegas ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Jawab, diketahui F sama dengan 100 Newton, K sama dengan 200 Newton per meter, ditanyakan X. Jawab, X sama dengan F dibagi K, sama dengan 100 dibagi 200 sama dengan 0,5, jadi pertambahan panjang pegas sebesar 0,5 meter. Nomor 11, bandingkanlah nilai pertambahan panjang pegas yang diperoleh pada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Apa yang dapat kamu simpulkan di kegiatan 3 ini? Jawab, jika kostata pegas dan gaya yang dikenakan pada rangkaian seri dan paralel nilainya sama, maka nilai pertambahan panjang yang dihasilkan pada rangkaian seri lebih besar daripada rangkaian paralel. Terakhir, kesimpulan. Dari data dan hasil praktikum yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya semakin besar gaya yang dikenakan pada pegas, semakin besar pula nilai gaya pegasnya, serta semakin besar pula nilai pertambahan panjang pegasnya. Dan jika nilai suatu konstanta pegas dengan gaya yang dikenakan pada rangkaian seri dan paralel sama, maka nilai pertambahan panjang yang dihasilkan pada rangkaian seri lebih besar daripada rangkaian paralel.